Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Yefta Pandit Tampu Bolon. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual RAM dan teman-teman diharapkan dapat memahami apa itu memori tambahan di perangkat digital. Oke, lanjut. Apa itu virtual RAM? Teman-teman pasti sering lihat atau dengar virtual RAM, VRAM pada gadget dan HP-HP komersial. Selebihnya itu di toko-toko HP atau poster-poster HP pasti terdapat RAM 8+8 atau 8+16, 16+8. Di plusnya itulah VRAM atau RAM tambahan, virtual RAM. Virtual RAM merupakan fitur cerdas yang memanfaatkan ruang penyimpanan perangkat untuk memperluas kapasitas RAM secara sementara. Ini merupakan solusi inovatif yang dirancang untuk menjaga perangkat tetap responsif. Jadi virtual RAM itu adalah RAM yang bersifat sementara yang membantu kinerja RAM fisikal atau RAM fisik, RAM utama pada gadget. Jadi VRAM ini meminjam ruang penyimpanan, yang artinya storage HP akan termakan oleh virtual RAM itu sendiri jika digunakan. Lalu VRAM ini akan memperlancar kinerja handphone, terutama pada multitasking, membuka banyak tab dan tanpa meng-close satu tab pun. Cara kerja virtual RAM. Virtual RAM itu melibatkan sistem operasi yang cerdas dan mengelola data. Saat RAM fisik terisi, data aplikasi yang kurang aktif akan dipindahkan ke area penyimpanan yang ditetapkan seperti virtual RAM. Jadi kerjanya itu pertama-tama itu mengidentifikasi aplikasi, yaitu VRAM akan mengidentifikasi aplikasi mana yang kita tidak gunakan tapi kita tidak close programnya, yang artinya di dalam tab biasanya atau kebanyakan orang itu membuka musik atau aplikasi lain atau Google dan tiba-tiba pindah ke game. Jadi tab-tab yang lainnya itu tidak di close atau tidak ditutup. Jadi disitulah virtual RAM bekerja, yang mengambil aplikasi-aplikasi tersebut, memasukkannya ke virtual RAM, dan di saat kita ingin membukanya kembali, apa yang terakhir kali kita lakukan di tab tersebut tidak akan hilang atau tidak terstart ke awal. Jadi itulah kegunaan virtual RAM. Dan juga virtual RAM membuat aksesnya itu lebih cepat. Jadi di saat kita mengakses tab yang sudah kita tidak gunakan tadi, itu lebih cepat dan minim freeze atau nge-lag gitu. Perbedaan RAM fisik dan virtual RAM. Ya, perbedaannya itu ya banyak dan sudah terdapat pada namanya, virtual dan fisik. Itu RAM fisik itu RAM yang tertanam pada handphone yang memori utama, yang kecepatannya itu sangat cepat sesuai spesifikasi dan terhubung langsung ke CPU. Lalu ideal untuk data yang sering diakses dan kapasitasnya tetap. Jadi jikalau sudah ditetapkan 102, jika RAM-nya sudah ditetapkan 8GB, 12GB, 16GB, itu akan tetap sampai handphone itu hancur atau tidak digunakan lagi. Jika virtual RAM itu memori tambahan dari penyimpanan internal. Jadi virtual RAM itu menggunakan penyimpanan internal dan kecepatannya itu jauh lebih lambat dari RAM fisik, karena dia hanya akan mensupport RAM fisik jika diperlukan. Lalu merupakan solusi sementara saat RAM fisik penuh. Jika kita membuka banyak tab menggunakan banyak RAM, maka disitulah kegunaan virtual RAM. Jadi jika RAM fisik penuh, virtual RAM bekerja. Lalu kapasitasnya dapat disesuaikan sampai ke maksimal. Jika di HP kita itu terdapat 8+16GB RAM virtual, maka kita bisa menyetingnya itu mulai dari 16GB, dari 0 sampai 16GB, tidak selebihnya. Manfaat virtual RAM. Manfaatnya itu ada beberapa, yaitu yang pasti multitasking, karena kegunaan RAM itu kan untuk membuat multitasking lebih lancar dan lancarnya HP gitu. Jadi multitasking lebih baik, yang memungkinkan perangkat menangani lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa melambat. Sangat membantu untuk perangkat dengan RAM terbatas atau HP-HP mid-range dengan RAM terbatas. Lalu kurangnya lag atau freeze, yaitu mengurangi jeda dan pembekuan saat menjalankan aplikasi berat atau beralih antara aplikasi dengan cepat. Lalu peningkatan RAM. Jadi RAM utama itu kapasitasnya lebih besar, yang awalnya itu 8GB bisa bertambah jika virtual RAM-nya 4GB bertambah jadi 12GB. Lanjut. Contoh virtual RAM pada smartphone populer. Ya, ini ada pada zaman sekarang ini semua smartphone sudah menggunakan virtual RAM. Semua smartphone tidak memandang mid range ataupun
flagship semuanya sudah menggunakan virtual RAM. Ya, dan ada beberapa merek yang membuat virtual RAM itu ada penyebutan khusus seperti Samsung menggunakan RAM Plus, ya penambahan virtual RAM-nya hingga 8 GB dan selebihnya. Lalu pada Xiaomi penyebutannya itu memory extension yang menawarkan fitur serupa. Lalu terdapat satu brand terkenal, Apple, pada produk iPhone yang sama sekali belum mengadopsi atau menggunakan virtual RAM. Ya, iPhone masih mengandalkan kapasitas RAM fisik yang sudah sangat besar dan optimal. Oke, sini terdapat studi kasus pada Samsung Galaxy A52 dengan RAM Plus. Jadi spesifikasi Samsung A52 ini adalah RAM fisik sebesar 6 GB dan tambahan virtual RAM sebesar 4 GB melalui fitur RAM Plus. Dan hasil kerjanya itu multitasking terasa pasti lebih lancar dan terutama saat menjalankan game berat atau aplikasi editing foto atau video. Lalu ada beberapa umpan balik pengguna, ya banyak pengguna melaporkan pengurangan lag yang signifikan dan stabilitas aplikasi yang lebih baik. Oke, kapan virtual RAM bekerja optimal? Virtual RAM bekerja sangat optimal di saat physical RAM full. Jadi di saat RAM fisik itu full, maka virtual RAM lah yang bekerja secara optimal. Lalu virtual RAM juga bekerja optimal pada device-device mid-range atau device-device yang harganya itu tidak mahal ataupun terjangkau. Karena pada harga-harga terjangkau pasti ada banyak sekali potongan pada perangkat-perangkat digitalnya seperti prosesornya, layarnya, dan perangkat-perangkat lainnya yang terpotong kualitasnya, sehingga memanfaatkan VRAM pada saat device kita masih dalam jangkauan mid range itu sangat bagus. Lalu fast internal storage, di saat ada fitur fast internal storage maka VRAM akan sangat bagus dan sangat berguna secara optimal. Keterbatasan virtual RAM. Walaupun memiliki banyak manfaat, virtual RAM juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami, yaitu kecepatannya yang lebih rendah. Virtual RAM menggunakan penyimpanan internal yang jauh lebih lambat dibandingkan RAM fisik, sehingga akses data tidak secepat RAM fisik. Lalu penyimpanan internal aus. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan siklus baca tulis yang intensif pada penyimpanan internal, yang berpotensi mempercepat keausan komponen. Lalu manfaat yang bervariasi. Tidak semua jenis aplikasi atau skenario penggunaan akan mendapatkan manfaat maksimal dari virtual RAM. Jadi virtual RAM ini hanya manfaat sampingan pada kegunaan awalnya. Oke, kesimpulannya virtual RAM sebagai solusi memori cerdas. Virtual RAM merupakan fitur yang cerdas dan efisien, dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna pada perangkat digital. Ada beberapa, yaitu perangkat tetap responsif, yaitu membantu menjaga kinerja perangkat tetap lancar, terutama pada perangkat dengan RAM terbatas. Lalu hemat biaya, pilihan tepat untuk peningkatan performa tanpa perlu mengganti hardware yang mahal. Lalu pentingnya pemahaman, yaitu memahami cara kerjanya, membantu pengguna memilih perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Hidup Polmed.